So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Kami membawa segala kerinduan hati kami. Kami membawa segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, syukur. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lelah.
Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kelam Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami Bapa. Kami mau berikan pujian kami mau berikan penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Hanya Engkau Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
dalam namanya. Nama yang memberikan kemenangan. Amin, amin, amin Tuhan. Pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah Tuhan, pengharapan kami Bapa. Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus karena selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat hatimu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan kasih setiamu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus karena selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, karena kasih setiamu, karena kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami saat ini. Kami percaya terus Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap firman itu boleh membangkitkan roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Biarlah kita masih tetap semangat di dalam Tuhan ya. Sekalipun banyak hal-hal yang terjadi sekarang ini, tetapi kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah kita takut ya. Apapun yang terjadi, dunia boleh bergejolak, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap tekun di dalam doa. Amin. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah pembawa damai dan harapan ya. Tuhan menginginkan setiap anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai, bukan menjadi orang-orang yang selalu ingin membuat masalah ya. Jikalau kita membawa damai, tentunya kita ingin supaya baik di dalam gereja sebagai jemaat, baik di dalam keluarga, baik ketika kita anak-anak muda di sekolah, di organisasi kepemudaan, maupun di dalam bisnis atau usaha, tetap harus ada pembawa damai. Kalau tidak ada pembawa damai, tentulah kacau. Benar enggak? Karena apa? Ingin menunjukkan masing-masing kebenaran, ya. Maka dari itu kita pada pagi hari ini mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar sebagai orang yang suka membawa damai. Kita mau membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, kita mau baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita punya karakter atau sifat pembawa damai, maka Allah mengatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa kita akan mempunyai status anak-anak Allah. Tetapi kalau kita suka membawa kericuhan, maka apa yang harus disebutkan? Dia adalah seperti orang-orang dunia. Dia adalah anak-anak setan, ya. Biarlah status sebagai anak-anak Allah ini akan melekat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan, kita mau usahakan sebisa mungkin minta kekuatan yang daripada Tuhan agar kehidupan kita tetap status sebagai anak-anak Allah itu
tidak akan hilang daripada kita. Seperti apa yang barusan kita baca, ya. Memang pembawa damai ini tidak mudah. Karena biasanya pembawa damai ini mengalah, ya. Tidak pernah membesarkan masalah. Tidak ingin berselisih paham. Tidak ingin keegoisan menonjol, mau menang sendiri. Tetapi selalu ya sudahlah, ya seperti itu. Tetapi ketegasan sebagai pembawa damai harus kita tegakkan. Jangan sampai mengalah dan mengalah, tetapi kita akhirnya bukan jadi pembawa damai. Karena apa? Mungkin kita melihat, oh ini orang kaya, oh ini adalah temanku. Ya, sehingga aku harus membela dia. Tidak. Pembawa damai harus bisa menegakkan apa yang menjadi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pelin-pelan, ya. Tidak mengasihi orang-orang yang mungkin itu adalah orang yang lebih kaya atau menonjol. Tidak. Kita harus adil. Ya. Dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pembawa damai. Harus yang pertama memiliki hati yang suka memberi. Ya. Memberi bukan berarti kita harus memberikan uang. Tidak. Memberi pertolongan, memberi penghiburan, memberi kata-kata yang bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah. Memberi dukungan doa. Ya memang mungkin ketika kita melihat orang yang harus ditolong dan orang itu membutuhkan bantuan, kita pun juga harus memberi dengan berkat yang ada pada kita. Jangan kita hanya tidak mau tahu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja memberikan saran, ya. Bisa saja dengan apa yang kita punya. Memberi, jangan sampai menunggu kalau kita kaya baru kita memberi. Tidak, Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita memberi dengan kerelaan hati kita. Jangan dengan keterpaksaan. Jangan dengan muka yang sedih. Tetapi Tuhan menginginkan kita mau memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan ketulusan di dalam kita memberi kepada orang lain. Contoh, ada seorang yang dia suka memberi, ya. Di situ adalah seorang wanita yang bernama Abigail, ya. Dia pun juga mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dia tidak cuma memberi harta sebagian harta bendanya. Dia pun juga memberi nasihat kepada Daud, seorang panglima perang. Pada saat itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena kata-kata Nabal, suami daripada Abigail, ya. Pada saat Nabal ini setelah dia mengadakan pengguntingan bulu domba, dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Nah, di Karmel itu di beberapa tempat, di lingkungan itu Daud dengan orang-orangnya, mereka itu bagaikan tembok perlindungan bagi Nabal. Bisa menjaga seluruh kawanan domba dan dia pun juga menjaga para pekerja-pekerja daripada Nabal. Tetapi ketika satu hari pada hari raya itu Daud mendengar setelah Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba, dia menyuruh 10 orang
pengikutnya untuk datang kepada Nabal dan mengatakan, berikan salam kepada Nabal karena aku telah mendengar dia sudah mengunting bulu domba, dan coba datang kepada mereka, sampaikan salamku untuk mungkin Nabal bisa memberikan sesuatu kepada kita. Karena ini adalah hari raya, dia katakan seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabal? Siapakah Daud? Siapakah anak Isai? Sekarang ini banyak orang-orang yang lari daripada tuannya, yang mengaku-ngaku, untuk apa aku harus memberi sesuatu untuk mereka yang tidak pernah aku kenal? Itulah perkataan Nabal. Akhirnya membuat hati Daud sangat-sangat luar biasa marahnya. Dan dengan seketika dia katakan kepada 400 pengikutnya untuk membuat perhitungan kepada Nabal. Tetapi apa yang terjadi ketika istri daripada Nabal, yaitu Abigail, mendengar bahwa pengikut daripada Daud dan Daud sendiri akan datang untuk membuat perhitungan kepada Nabal. Dia dengan segera mempersiapkan apa yang diperlukan dan dibutuhkan Daud. Bukan cuman sekedar makanan dan minuman, tetapi yang terpenting adalah nasihat. Dia memberikan nasihat. Siapa sebetulnya Daud? Daud adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa pada waktu itu. Tetapi oleh karena nasihat daripada Abigail, maka akhirnya kemarahan daripada Daud itu mereda. Kita bisa sebagai anak Tuhan, bukan kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, kita menjadi kompor. Kita menjadi api yang membuat kemarahan semakin membesar. Tetapi sebagai anak Tuhan, biarkanlah kita mau seperti Abigail yang senantiasa meredam segala sesuatu untuk supaya ada perdamaian. Tanpa nasihat daripada Abigail, maka seluruh keluarga daripada Nabal saat itu pasti akan tertumpas. Begitu mendengar nasihat daripada Abigail, maka Daud berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah Israel, terpujilah engkau hai wanita yang bijak. Terpujilah engkau sendiri. Daud seseorang panglima besar mengagumi sifat daripada Abigail. Dia katakan, jikalau engkau tidak datang tepat waktu, maka tanganku ini akan melakukan satu kejahatan. Ya. Dibutuhkan seseorang yang bersifat dan berkarakter seperti Abigail. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita mau seperti Abigail. Bukan cuma dia memberikan saran atau nasihat yang menyejukkan, tetapi dia pun juga membawa apa yang dibutuhkan daripada Daud pada waktu itu. Dan pemberian daripada Abigail ini tidak sedikit. 200 potong roti, ya, 5 buyung anggur, 5 hewan bantaian, 200 roti ara, 100 roti kismis, ya, dan masih banyak yang dia berikan kepada Daud. Ya, kita sebagai anak Tuhan pun, kita mungkin saat-saat ini memang dalam keadaan corona, ya, kita mengalami banyak kemerosotan mungkin di dalam pekerjaan. Tetapi percayalah, Tuhan menginginkan
ya. Sebagai anak Tuhan, jangan kita pernah kikir, ya. Jangan kita tidak mau melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Abigail bukan cuma memberikan kesejahteraan buat pegawainya, tetapi orang yang di luar pun dia tidak perhitungan. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, ya, mungkin kita sebagai anak Tuhan seringkali kita berkorban untuk keluarga kita, berkorban untuk saudara-saudara kita. Di lingkungan gereja pun juga ada yang membutuhkan. Mari jangan pernah kita mau pelit untuk mengulurkan tangan kita. Kalau kita sudah melakukan hal yang demikian, Tuhan inginkan mungkin di luar sana ada tukang becak, ada pengemis, ya, ada orang-orang gila. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, saya melihat di depan rumah saya itu ada orang gila, ya. Roh Kudus terlalu kuat untuk mengingatkan saya untuk memberikan makan, ya. Tuhan, kalau saya selama ini tidak pernah memperpedulikan, kalau kita melihat itu melihat. Tetapi selama ini tidak pernah berpikiran seperti itu. Tetapi Roh Kudus saat itu menggerakkan untuk memberikan makan. Mari kita kerjakan. Karena ketika Tuhan katakan ketika engkau memberi minum, ya, itu pun juga kita sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Makanya jangan pernah perhitungan dengan Tuhan, ya. Tuhan pasti akan balas apa yang kita berikan kepada sesama kita, ya. Bukan cuma memiliki hati yang memberi, Tuhan menginginkan sebagai pembawa damai kita harus memiliki hati yang mengampuni. Apalah artinya kita bersedekah kemana-mana, tetapi untuk mengampuni kita tidak bisa. Gak ada artinya. Kita mungkin dilihat orang, wah, orang itu loh suka amal. Orang itu loh suka bersedekah, punya nama yang terbaik. Tetapi hatinya penuh dengan dendam. Tuhan menginginkan kita harus ada roh pengampunan. Karena roh dendam itu adalah milik daripada si jahat. Ya, dia mengajarkan kita agar kita tidak bisa mengampuni. Tetapi kalau kita punya status anak-anak Allah, mari, mungkin saat ini kita tidak bisa mengampuni saudara kita tidak bisa mengampuni suami kita tidak bisa mengampuni istri kita tidak bisa mengampuni teman-teman kita. Minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa minta ampun terus kepada Tuhan. Tuhan tidak akan memperhitungkan doa-doa kita. Sebelum engkau mencabut setiap akar kepahitan kita. Ketika saya berdoa untuk salah satu ada orang, ya, dia masih muda. Tetapi sejak kecilnya dia ini di dalam keluarga selalu dibedakan dengan kakak atau adik-adiknya. Dia sepertinya kayak dianaktirikan. Akhirnya dia timbul dendam kepada papa mamanya. Dendam banget dia. Dan ketika dia minta didoakan, suruh mengatakan mengampuni papa mamanya, dia tidak bisa terucapkan kata-kata. Tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Sangat-sangat kuat tidak bisa. Tetapi saya katakan, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang tuamu sendiri, bagaimana Tuhan akan mengampuni engkau? Harus mau tidak mau, engkau mengampuni orang tuamu. Dia yang melahirkan engkau. Bikin penyelesaian kepada orang tua. Mungkin selama ini orang tua tidak merasakan bahwa sudah membanding-bandingkan atau menganaktirikan engkau. Saya katakan seperti itu. Ayo minta kekuatan Roh Kudus. Minta kekuatan Tuhan.
saat itu ketika saya melayani, dia masih tidak bisa. Dan untuk yang kesekian kalinya akhirnya dia katakan, "Tante, saya mau didoakan untuk pelepasan." Dan ketika dia berdoa, dia tumpah-tumpah. Luar biasa tumpah-tumpah. Dan dia lemes, sampean. Itulah langkah pertama. Sebagai anak Tuhan, sekalipun kita sudah setia, tetapi kalau kita mempunyai akar kepahitan, maka Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidup kita. Tetapi hanya roh kepahitan inilah yang menguasai kita. Itulah sebabnya sebagai anak Tuhan, milikilah roh pengampunan sebagai seorang pembawa damai. Bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain untuk mengampuni kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni, ya. Apalagi kepada orang tua kita, sanak saudara kita, ya, teman-teman kita semuanya. Karena firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32 di situ dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ya, ini firman Tuhan, bukan saya ya yang mengatakannya, tetapi inilah firman Tuhan. Biarlah kita mau ramah. Ramah jangan cuman ada di mukanya saja, tetapi di dalam hatinya kecut, ya. Di dalam hatinya penuh dengan kedendaman. Jangan seperti itu, ya. Mari kita mau belajar bersama-sama, ya. Sama seperti Abigail, ya. Abigail sekalipun waktu itu dalam keluarganya akan ditumpas, tetapi apa yang sudah dikerjakan oleh suaminya, dia tidak pernah dendam, ya. Setelah dia selesai bertemu dengan Daud dan dia pulang, dia tidak langsung marah-marah. Biasanya, ya, seorang istri kalau kita sudah melakukan segala sesuatu untuk kepentingan suami atau keluarga, bahkan mungkin sebagai anak-anak muda, ya, ketika dia sudah selesai menyelesaikan permasalahan yang di luar, ya, dia itu berhubungan dengan keluarga, sampai rumah pasti hatinya akan berkobar-kobar kemarahan. Ya, pasti kita akan marah-marah. Dasar kamu yang membuat masalah. Aku sudah selesaikan permasalahan itu di luar. Saat ini aku buat perhitungan dengan engkau. Nah, biasanya seperti itu, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abigail, ya? Dia melihat suaminya saat itu sedang dalam keadaan sukacita, berpesta, ya. Dia tunggu sampai suaminya itu selesai. Baru keesokan harinya Abigail ini mengatakan apa yang sedang terjadi, apa yang kemarin terjadi. Kita mau belajar bagaimana sabarnya, roh penguasaan diri daripada Abigail ini sangat luar biasa. Roh yang bisa mengampuni apa yang sedang terjadi, yang sudah dibuat oleh suaminya. Belajar untuk ada roh pengampunan di dalam hidup kita. Bukan cuma roh pengampunan. Yang ketiga, sebagai pembawa damai, kita harus memiliki hati yang memuridkan. Ya.
Sebelum kita memuridkan orang lain, kalau kita sudah memuridkan berarti kita menjadi guru. Sebelum kita menjadi guru, tentunya kita harus menjadi apa? Murid. Ya, belajar untuk menjadi murid. Tidak mungkin sebelum kita menjadi murid, kita akan memuridkan orang lain. Apa jadinya? Menjadi guru yang mungkin seringkali membuat masalah. Ya, guru itu adalah yang digugulan, ditiru. Ya, kalau kita menjadi guru tetapi tidak bisa digugu dan ditiru, jangan menjadi guru. Jangan kita menjadi teladan, jangan kita menjadi contoh. Maka akan menjadi batu sandungan. Saya pun juga belajar dengan adanya saya diberikan tema ini dengan Bapak Gembala, saya pun belajar, iya. Saya harus banyak belajar karena saya mengajarkan firman Tuhan. Kalau saya tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan, sia-sia. Enggak ada gunanya dalam hidup ini. Semua saling berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan, ya. Sebagai seorang murid, kita harus punya lidah, ya, yang memberikan semangat. Coba kita baca di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 6, ya. Bagaimana seorang murid itu, karakter daripada seorang murid, Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang pencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Memang tidak gampang untuk menjadi seorang murid, ya. Tetapi Yesus ketika dia sebagai manusia 100%, dia mampu melakukan itu. Maka dari itu, mari belajar seperti kehidupan Kristus, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu berusaha, ya. Kalau kita berkata, wah itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan adalah dia yang dari surga. Tidak. Kalau kita ingin mencapai kesempurnaan, maka kita pun juga harus berusaha. Jangan kita merasa kalau kita sudah percaya pasti kita masuk surga. Tidak. Kalau di tengah-tengah perjalanan iman kita terpuruk. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan? Sampai sekarang Tuhan menginginkan kita itu serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah berupaya supaya manusia yang dikasihi ini tidak terlena di dalam dunia ini. Tetapi harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesempurnaan. Seperti Yesus yang sempurna adanya. Maka dari itu belajar dan belajar dengan gigih dan giat. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka sia-sialah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mau disebut anak-anak Allah yang militan, maka usaha itu yang terpenting, ya. Jangan hanya terlena dengan keadaan dunia,
selagi ada kesempatan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, usahakan untuk kita menjadi murid seperti murid-murid Yesus. Yang pertama, lidah yang diurapi. Ya. Lidah yang diurapi bukan pembuat onar, bukan pembuat gosip. Ya, tetapi apa yang dia sampaikan menyejukkan hati orang-orang yang mendengarkan, ya. Dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, ya. Dan kita mau setiap saat mempertajam pendengaran kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Ketika kita berdoa setiap saat, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Sekalipun anak-anak muda belajar untuk kita doa puasa, ya. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Ketika engkau masih bersama orang tua, mungkin engkau masih bisa terjagai. Tetapi ketika engkau sudah sekolah di luar kota dan keadaan di kota-kota besar membuat engkau terlena, tidak ada satu kuasa pun selain kuasa Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi sandaran hidup kita. Itulah sebabnya anak-anak muda belajar, ya. Belajar untuk kita mau seringkali mendekatkan Tuhan. Jangan HP terus yang dibuat mainan, ya. Jangan. HP itu untuk membaca firman, ya, bukan main game. Kalau sudah main game, enggak tahu waktu. Benar tidak? Ya. Makanya jangan seringkali main game, ya. Hal-hal yang tidak berguna. Saat-saat ini anak-anak muda, mari sempatkanlah waktu untuk kita belajar firman Tuhan, ya. Jangan menjadi pemberontak. Ketika engkau dinasihati orang tua, engkau membantah dan memberontak. Kau tidak lagi mau mendengarkan nasihat orang tua, mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Mari anak-anak muda, ya, karena di sini sekarang banyak anak-anak muda, kita mau belajar, ya. Sekalipun kita di ayat 6 dipukul atau mungkin dicabut jenggotku, istilahnya kita menderita. Mungkin ada penghinaan-penghinaan. Jangan karena engkau muda, karena engkau gagah, engkau mau bertengkar. Jangan pakai kekuatan diri sendiri untuk melawan, untuk kita berkelahi ataupun juga kita mau menang. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang setia. Yesus dihina, diolok. Pernahkah Yesus melawan atau Yesus membalas? Tidak. Mungkin orang dunia berkata orang Kristen itu goblok. Nah, mungkin istilahnya, maaf ya. Dikalahkan bagaimanapun juga mengalah. Sehingga mereka pun juga seolah-olah ingin menekan kita. Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Itulah kemenangan di dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia, kita merasa adalah orang yang kalah. Tetapi kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Barulah kalau kita bisa menjadi murid, kita mau memuridkan orang lain.
Maka ketika akan memuridkan orang lain, tidak ada cemoohan, tidak ada cemooh bagi kita. Karena tidak ada kesalahan yang kita buat. Karena apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah berhasil menjadi murid dan memuridkan, maka ada harapan yang Tuhan berikan buat kehidupan orang-orang yang taat dan setia. Seperti Abigail, sekalipun selama bertahun-tahun dia hidup bersama Nabal, orang yang kasar, tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saatnya ketika suaminya meninggal, Daud teringat kepada Abigail bahwa ini adalah seorang wanita yang bijak dan luar biasa, yang bisa mendampingi Daud menjadi istri. Maka dari itu dia menyuruh para pengikut-pengikutnya untuk datang menjemput Abigail. Abigail tidak punya angan-angan bahwa dia akan menjadi seorang istri daripada panglima perang. Tidak punya pikiran seperti itu. Tetapi pada akhirnya Abigail menjadi istri daripada Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin selama kita menjadi anak Tuhan, kita tidak berangan-angan bahwa kita berubah ini untuk semuanya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Satu ketika Yesus datang, kita sudah menjadi mempelai Kristus. Karena kita sudah mendandani hidup kita dengan pakaian kekudusan. Maka saatnya ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan, engkaulah mempelai-mempelaiku yang aku inginkan. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Apakah kita mau berusaha? Tergantung dari pribadi lepas pribadi. Akan tetapi firman menginginkan kita supaya Yesus datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Terpujilah akan nama Tuhan. Inilah firman yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita minta kekuatan supaya karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Dan kita dimanapun kita berada, kita sebagai orang-orang pembawa damai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Peluk erat kami dalam dekapan-Mu, Yesus. Kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau berserah kepada-Mu, Yesus. Ramayalana mayalana mase, sikarana yalana mo, sikara papa bayalana maso. Haleluya. Ini hamba-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Engkau. Oleh sebab itu bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Peluk dan dekap erat kami di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan maui.
pikiran kami dan kehendak kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar bejana hidup kami Tuhan menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat kami mampu dan berusaha untuk menjadi bejana yang indah, memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau mau pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau urapi hidup mereka semuanya Tuhan. Sehingga semua dapat masuk untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Kami mau berpakaian yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu boleh mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.